Selamat datang di sesi hari ini Bapak Ibu, dan juga ada fitur penjuru bahasa yang tersedia bagi Anda. Sembari kita akan menunggu sejenak karena peserta masih terus berdatangan, dan sekarang kita terima kasih sudah sangat antusias terhadap sesi hari ini, dan juga para panelis juga sama semangatnya dengan Anda ya, kalau tidak lebih ya. Jadi terima kasih sudah hadir hari ini, dan kita ada Helen yang akan mewakili Global Canopy, dan juga Jason dari USP, dan juga mewakili, dan juga ada Pak Timer Manurung dari Auriga yang juga bermitra dengan Trace yang akan juga berbagi hari ini. Ya, saya akan berikan waktu 30 detik lagi. Saya sudah bisa melihat berbagai peserta yang sangat semangat untuk hadir, tapi pesertanya masih terus bertambah sampai 80, lebih banyak dari 80 sekarang 90. Ya, mari kita menunggu sejenak lagi sampai 100 lebih ya. Kalau memungkinkan supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain, akan sangat membantu jika Anda menulis nama dan lembaga Anda di Zoom ID Anda, atau di ID Zoom Anda, supaya kita bisa memahami uh, dan saling mengenal, dan pada saat kita mengundang Anda bisa ikut dalam diskusi Zoom. Nama saya Gita Setiarani, saya mewakili Lingkar Temu Kabupaten Lestari, yang saya merupakan kepala sekretariatnya, dan salah satu alasan kenapa saya sangat semangat memiliki kesempatan memoderasi sesi ini adalah karena bagi kabupaten kota kita yang tergabung menjadi anggota kami, ini akan sangat baik untuk lebih memahami jenis informasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan ya kebijakan dan perencanaan, dan juga mulai membersihkan rantai pasoknya, dan juga untuk mencapai Indonesia bebas dari deforestasi, dan karena kita memiliki target tahun 2030 dan kita melindungi lebih dari 50% ekosistem kita yang penting, termasuk lahan gambut dan kehutanan, melalui cara-cara inovatif yang mengedepankan kesejahteraan dan kebijaksanaan lokal, dan ada di garis depan dari ini ya. Dan ini tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya data point yang jelas dapat diakses dan lengkap, terutama dalam hal rantai pasok strategis untuk minyak kelapa sawit ya. Jadi itulah sebab kami sangat semangat hari ini. Kalau Anda ingin bertanya lebih lanjut pada saat diskusi, silahkan menggunakan kotak Q&A atau tanya jawab. Dan sekali lagi kita memiliki fitur penjuru bahasan simultan. Kita bisa beralih dari bahasa Inggris ke Indonesia di Zoom Anda. Anda tinggal klik bagian icon berbentuk bola dunia terletak di bagian bawah layar Anda yang menuliskan interpretation, lalu Anda bisa pilih bahasa yang ingin Anda dengarkan di webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi tanya jawab akan dilakukan melalui Q&A box, bukan lewat chat. Anda bisa melakukan chat untuk berinteraksi satu sama lain, tapi kalau ada pertanyaan mohon diajukan melalui fungsi Q&A. Jadi kita akan berdiskusikan semua pertanyaan ini pada akhir webinar. Dan rekaman dari sesi ini akan dibagikan setelahnya baik dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jadi Anda bisa memfokuskan dan mencatat, bisa fokus dan membuat catatan sendiri, karena nanti semua rekaman akan tersedia. Bagi semua kru dan awak media, ini kita akan melakukan tanya jawab lebih mendalam setelah sesi ini. Jadi kalau Anda ingin bertanya melalui info@media.trace.com, dan juga Anda bisa karena berbagai fungsi ya, dan alamat untuk media untuk hubungi ke kita akan sudah disampaikan di chat box. Jadi silakan Anda bisa menghubungi kami melalui Trace Media dan juga panitia kami. Kami juga akan punya webinar selama 1 jam nanti, dan kita ada 4 pembicara yang utama, dan saya sangat gembira bisa membantu memoderasi ini. Kita punya Helen Belfield yang sudah hadir di sini. Helen Belfield dari Belfield. Helen mewakili Global Canopy dan Trace.
dan akan berbicara mengenai riset yang telah dilakukan. Dan juga ada Dr. Robert Hellmeyer dari University of California, Santa Barbara, yang juga bermitra dengan Trace dalam konteks ini. Halo, Helen dan Robert. Halo, hai. Bisa mendengar suara saya? Ya, ya, kedengaran. Senang bisa hadir di sini, ya. Bagus, senang sekali bisa Anda berdua bisa hadir. Lalu ada Pak Jason Benedict dari University of California, Santa Barbara, yang juga bermitra dengan Trace dalam kesempatan ini. Lalu yang terakhir, salah satu idola saya pribadi, Bang Timer Manurung dari Auriga yang bermitra dengan Trace. Jadi Bang Timer dan Jason kedengaran dengan baik semuanya? Ya, kedengaran dengan baik. Yes, ya. Jadi semua pembicaraan ini merupakan bagian dari kemitraan Trace dan kita akan memberikan kesempatan pertama untuk membuka dan memberikan konteks ini dan memberikan sorotan tentang temuan utama dari data minyak kelapa sawit Indonesia yang terbaru. Jadi silakan Pak Robert dari UCSP, Anda punya waktu 15 menit dan saya akan beritahu kalau waktunya 3 menit. Terima kasih Bu Gita, senang sekali bisa hadir dan senang melihat semua peserta. Jadi saya melihat banyak nama-nama yang saya kenal dari berbagai orang yang hadir di sini. Terima kasih sudah bergabung. Jadi saya akan memberikan satu ikhtisar untuk pendekatan kami untuk memetakan rantai pasok di minyak kelapa sawit di Indonesia dan juga untuk bisa melihat berbagai temuan utama dan analisis yang kami lakukan. Jadi saya akan melihat apa itu trace. Yang kita lakukan trace itu memetakan rantai pasok dengan membuat satu data yang jadi transparan untuk berbagai rantai pasok minyak kelapa sawit, dan hari ini kita akan berfokus pada rantai pasok minyak kelapa sawit. Terjadi trace ini benar-benar memungkinkan untuk kontribusi yang dengan berbagai institusi yang ada dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang adanya konteks yang ada dalam hal kita bekerja dalam minyak kelapa sawit. Kita menyoroti kontribusi oleh RC, SAI, Global Canopy, dan juga berbagai mitra kami, Auriga, TreeMap, Kulovain, dan semua teman-teman yang bisa memberikan kontribusi untuk menyajikan data yang kita miliki saat ini. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi kita data terus mengembangkan dengan menggabungkan. Ini merupakan database yang paling lengkap dan detail untuk bisa melihat adanya berbagai PKS, kilang minyak kelapa sawit, dan pelabuhan yang ada. Data ini memungkinkan kita untuk lebih memahami geografi produksi minyak kelapa sawit di Indonesia, dan coba bisa melihat juga dengan menghitung kapasitas dari PKS masing-masing dan kilang. Kita bisa menghitung berbagai berapa jumlah PKS yang beroperasi di sekitar dalam kilometer. Anda bisa melihat di sini PKS dalam bentuk abu-abu, warna abu-abu, kilang minyak waktu merah, dan pelabuhan warna kuning. Lalu tingkat analisis berikutnya adalah menghubungkan tingkat produksi dengan keterlacakan antara PKS yang memproduksi untuk kebutuhan domestik dan juga kilang yang dan sampai ke eksportir. Jadi kita bisa melakukan data ini melakukan transparansi yang luar biasa, di mana yang telah diadopsi oleh para pedagang minyak kelapa sawit, trader, dan juga pihak PKS dan kilangnya. Jadi ini menunjukkan antara kaitan antara produksi yang ada dengan hasilnya. Dan kita bisa melihat jumlah dari kilang yang ada di Indonesia yang mewakili lebih dari 49% dari kapasitas ekspor Indonesia. Dan kita menyoroti adanya berbagai kilang di Gresik, dan kita bisa melihat ada 97 pabrik kelapa sawit yang di source itu di tahun 2020, dan kita punya data itu dikompilasi sampai dari 2018 sampai 2020 untuk semua kilang yang ada dan juga termasuk rantai pasoknya. Jadi mudah-mudahan data ini cukup bermanfaat bagi kita, tapi bagi kita sangat penting data ini untuk memahami bagaimana rantai pasok itu dan gambarannya. Lalu data ketiga ini adalah data ketiga adalah
data perdagangan yang dari kelapa sawit diekspor keluar dari Indonesia dalam hal volumenya, pelabuhan tempat ekspor itu terjadi, importnya yang terjadi, dan juga perusahaan perkapalannya. Terutama tahun 2022 ini ada rekor ekspor lebih dari ribuan dari ton dari Indonesia telah keluar dari kilang yang di sini. Dengan merujuk kembali dari kilang ini ke pemasoknya, kita bisa mendapatkan gambaran dari rantai pasok yang berkontribusi bagi setiap pengiriman dari ekspor kelapa sawit di Indonesia. Lalu terakhir kita perlu dengan adanya hal ini, kita bisa melihat dengan peta dari Auriga dan teman-teman untuk mengakses dampak lingkungan dari masing-masing aktivitas ini dengan menautkan data antara PKS, kilang, dan pelabuhan dengan deforestasi yang terjadi. Ini memberikan kesan berapa banyak deforestasi yang terjadi untuk setiap ton dari minyak kelapa sawit yang sampai ke PKS, sampai ke kilang, dan juga sampai ke pelabuhan dan tujuan ekspornya. Jadi kita akan melihat ada pola atau cara pandang alternatif dari model ini. Inilah satu ilustrasi bagaimana kita menautkan berbagai basis data ini dan dihubungkan dengan rantai pasok. Ini adalah bagaimana minyak kelapa sawit yang keluar untuk ekspor atau diproses di dalam negeri dan dikonsumsi di dalam negeri sampai ke lanskap tertentu atau daerah tertentu di Indonesia. Bisa dilacak di mana minyak kelapa itu ditumbuhkan, TBS-nya dari mana itu diproses, diproses di PKS yang mana, dan diproses ke kilang yang mana, dan sampai ke pelabuhan mana. Jadi ini kita mengambil data perdagangan lalu kita segmentasi menjadi produksinya, menjadi volume yang masuk untuk konsumsi dan pemrosesan dalam negeri dan untuk ekspor melalui kapal ya. Dan itu kita bisa uraikan ekspor ini menjadi aliran baik masuk ke dalam kilang eksportir atau ke PKS yang kita ketahui, dan kita sudah tahu ada datanya dari PKS dan kilang minyak yang kita ketahui, lalu sampai ke berbagai pusat logistik. Hanya 3% yang tidak diketahui, tapi saya rasa itu datanya cukup kecil lah dibanding dari seluruh data kelapa sawit di Indonesia. Kemudian kita bisa uraikan lagi dari aliran dari PKS menuju kilang yang memiliki laporan keterlacakan yang mencakup 39% dari produksi di Indonesia, dan juga ada berbagai persen lainnya yang tidak terlacak dari ke kilang yang tidak terlacak. Jadi dari melacak itu kembali ke rantai pasok adalah untuk memahami dari mana PKS ini atau pabrik kelapa sawit ini memasok kelapa sawit dan TBS mereka. Dari sini kita bisa berupaya untuk meningkatkan keterlacakan itu dari masing-masing perkebunan. Jadi 32% dapat dilacak berdasarkan nama dan lokasi dan di mana PKS itu berada. Tapi untuk 68% produksi dari TBS ini, dari perkebunan ini, itu kita masih berupaya memperkirakan dengan model jarak transportasi dan bagaimana cara kita bisa melacak ke mana TBS ini diolah ya, di PKS yang mana. Dan dengan memetakan rantai pasok itu, kita tumpang tindihkan dengan data dan indikator dan matriks deforestasi yang ada. Lalu temuan utama yang kita dapatkan, kita berikan semuanya ini, lalu kita bisa melihat apa hasilnya mengenai produksi palm oil di Indonesia dan bagaimana keadaan deforestasi Indonesia di masa depan. Jadi kami bisa melacak semua temuan utama. Jadi Anda bisa lihat di deforestasi total untuk palm oil, untuk deforestasi antara 2018 hingga 2020 dibagi berdasarkan provinsi. Anda bisa lihat di sini bahwa total deforestasi untuk kelapa sawit antara 2018 sampai 2020 adalah 2.000-an hektar. 60% deforestasi di dalam wilayah Kalimantan dan juga Papua, dan ada semakin banyak deforestasi di Papua. Tapi jika kita memikirkan tentang pembukaan lahan untuk palm oil, kita harus ingat bahwa ada penurunan deforestasi dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Sejak 2008 hingga 2020, deforestasi per tahun untuk kelapa sawit menurun. Jadi ini memang pencapaian bagus untuk pemerintah Indonesia
untuk memelankan tingkat deforestasi. Sebagai peneliti dalam bidang ini, yang ingin saya pahami adalah apa yang mendorong penurunan deforestasi, khususnya peran bahwa ZDC dalam hal ini. Jadi kita lihat di tahun 2018, kita melihat banyak bukti bahwa eksporter dengan komitmen zero deforestasi ini mendapatkan kelapa sawit dari tempat-tempat yang mempunyai deforestasi rendah. Dan ini semakin terlihat bahwa supply chain yang didorong oleh Zero Deforestation Commitment memang mempunyai jejak deforestasi yang lebih rendah. Di sini ditunjukkan bahwa untuk setiap kelompok eksporter yang ditunjukkan dalam bulatan-bulatan ini, dari 2018 hingga 2020, deforestasinya itu dihubungkan dengan per 1.000 ton ekspor. Dan dilihat di CDC di sisi kanan, jadi rata 64% lebih rendah deforestasi dibanding eksporter di tahun 2018 sampai 2020. Dan ini mewakili bukti bahwa ada keterkaitan antara CDC dengan tingkat deforestasi yang lebih rendah di lapangan. Dan yang makin menarik adalah kelompok eksportir ini di sisi kanan untuk ada yang melaporkan keterlacakan dan sebelah kiri tidak melaporkan keterlacakannya. Jadi dan mereka membuka data tentang supply chain kepada publik dan semua ekspor ini diperdagangkan oleh eksportir dengan ZDZ dan Public Trace Reporting. Jadi salah satu hal yang telah berhasil dicapai dan dilakukan oleh Indonesia dengan mengadopsi standar ini dan melakukan transparansi yang belum dilakukan di berbagai negara lain. Tapi masih ada banyak hal yang harus atau bisa diperbaiki. Walaupun beberapa eksporter besar seperti Myanmar, Sinarmas, dan lain-lain, mungkin tingkat deforestasi menyatunya sudah semakin menurun, khususnya melihat skala ekspor mereka seperti yang Anda lihat dari ukuran gelembung itu, tapi pasar juga semakin menurun selama beberapa tahun terakhir. Jadi satu hal yang saya lihat menarik adalah lebih sedikit perusahaan berbahasa Indonesia seperti Astra Agrosari, Citra Borneo Indah, mereka adalah beberapa eksporter yang berkembang paling cepat mulai yang dulu dari 5% hingga sekarang meningkat di 2020. Dan kedua grup ini mempunyai tingkat deforestasi yang paling tinggi. Dan mereka juga belum menerapkan Zero Deforestation Commitment dengan memadankannya dengan pelaporan keterlacakan. Jadi kurangnya pelaporan keterlacakan itu menyebabkan mengapa terlihat grup ini mempunyai tingkat deforestasi yang tinggi. Jadi risiko mereka juga 1,5% lebih tinggi dibanding kelompok eksporter lain. Dan yang penting diketahui bahwa ada pergeseran yang mendasari yang terjadi pembeli kelapa sawit Indonesia sejak 2018. India, Cina, Uni Eropa merupakan pasar ekspor Indonesia terbesar yang mewakili sekitar 50% di tahun 2015. Tapi dari laporan dari masing-masing pasar ini berubah. Di India dan Uni Eropa yang merupakan importer terbesar kelapa sawit Indonesia pada tahun 2020, ekspor ke India sudah menurun dan Cina menjadi importer terbesar, meningkat dari 2013 hingga ke 2020. Dan kelapa sawit Indonesia semakin banyak dipakai di dalam Indonesia sendiri, seperti Anda bisa lihat oleh bulatan besar ini, pasar domestik. Penggunaan domestik untuk kelapa sawit untuk konsumsi lokal atau untuk manufaktur, misalnya untuk biofuel, meningkat dari 32% produksi di 2018 ke 40% di tahun 2020. Pergeseran ini dalam konsumsi menjadi penting jika kita melihat dalam konteks lingkungan. Ini adalah warna-warna yang kami berikan di atas bubble ini yang mewakili jumlah impor oleh masing-masing negara. Warna ini sekarang menunjukkan seberapa besar pangsanya yang masuk ke kelompok eksportir
yang mempunyai komitmen terhadap zero deforestation dan mempunyai pelaporan keterlacakan. Anda bisa lihat di sini, misalnya 97% CPO yang masuk ke Amerika diekspor oleh kelompok kelompok yang mempunyai CDC, tapi hanya 9% CPO Indonesia di tahun 2020. Sedangkan supply untuk pasar terbesar Indonesia yaitu China dan India mempunyai penetrasi lebih rendah dalam standar-standar ini. Jadi sebagai hasilnya, kita menemukan bahwa Indonesia, China, dan India tergantung pada rantai pasok sekitar 2,5 lebih tinggi pada ekspor yang mempunyai risiko deforestasi. Karena ada pembelian yang besar dan juga intensitas deforestasi yang tinggi juga. Yang mewakili 61% dari semua risiko deforestasi itu masuk ke pasar India, China, dan Indonesia. Jadi saya akan soroti 3 batasan data atau keterbatasan data. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah kami mengandalkan data perdagangan bill of lading ini yang memang tersedia untuk pasar domestik. Jadi kami tidak punya mendapatkan banyak data tentang apa yang terjadi di pasar domestik. Kami juga tidak punya mendapatkan laporan keterlacakan dari beberapa perusahaan. Tidak semua melaporkan keterlacakannya. Kemudian ada volumenya yang tidak pernah dimasukkan di dalam laporan itu. Jika Indonesia dan sektor kelapa sawit ingin mengambil kepemimpinan global dalam pengembangan seperti ini dan transparansi rantai pasok, maka Indonesia harus berkomitmen untuk memberikan data volumetrik dari komoditas ini. Apakah Indonesia dapat mencapai kelapa sawit dengan deforestasi nol? Jadi harusnya deforestasi telah menurun dengan semakin signifikan dan eksportir dengan citizen transparansi mempunyai deforestasi lebih rendah. Tapi kita tahu ada banyak hutan yang ada di dalam konsesi kelapa sawit Indonesia. Pak Timur bilang ada 2,4 juta hektar hutan dalam wilayah ini. Dan pasar yang tumbuh terbesar mempunyai standar lebih kecil dan pelaporan lebih kecil dan ya, tingkat deforestasi lebih tinggi. Jadi ini semuanya membuat kita agak nervous karena masih ada hal yang terjadi. Seperti yang di Brasil, mereka melihat ada deforestasi yang meningkat di Amazon dan semakin meningkat. Dan dengan adanya keberhasilan Indonesia dalam menurunkan deforestasi, saya rasa hari ini bisa diterapkan hal yang sama di negara tersebut. Dan mudah-mudahan data ini bisa memungkinkan hal ini di masa depan. Jadi saya akan berikan linknya di mana kita bisa mengunduh semua data yang kami buat. Nah, akan tersedia untuk publik. Dan terima kasih banyak. Dan kami menantikan diskusi lebih lanjut. Terima kasih Robert. Dan terima kasih kepada Anda yang telah memberikan live reporting yang bagus di Chatbox. Ada lebih dari 170 audiens sekarang. Jadi kita bisa dengarkan refleksi yang tadi disebutkan oleh Robert. Kami akan meluncurkan jajak pendapat. Anda bisa dengarkan webinar di Inggris atau Indonesia. Anda bisa pilih tombol interpretation. Anda bisa mendapatkan data ini di insight.trace. Dan Anda bisa klik nanti di chat box. Dan emang menarik untuk beberapa orang bahwa pasar domestik di Indonesia mewakili pasar yang diprioritaskan. Jika ingin mencapai supply chain yang transparan di Indonesia, sekarang kita akan meluncurkan jajak pendapatnya. Anda bisa lihat jajak pendapatnya. Anda bisa melihat pollnya. Jika ya, maka pertanyaannya, langkah mana yang akan paling penting untuk menjaga momentum ini untuk mencapai bebas deforestasi? Apakah yang pertama permintaan lebih tinggi untuk supply atau pasokan bebas deforestasi dari China, India, dan Indonesia?
Yang kedua, penguatan SPO terkait ketelacakan petani sawit mandi dan monitoring. Apakah insentif pemerintah nasional kepada pemerintah daerah atau provinsi dan perusahaan untuk melindungi hutan tersisa atau apa peraturan perundangan di negara pembeli seperti undang-undang anti deforestasi di Uni Eropa. Saya mungkin ganti bahasanya mungkin tidak hanya ke provinsi tapi juga di kabupaten. Kita akan terus tampilkan selama 20 detik ke depan. Hampir setengah dari Anda sudah memberikan suara atau memberikan pendapat Anda. Ada 150 ya. 10 detik lagi. Sekarang jajak pendapat menunjukkan sebagian besar Anda mau ingin permintaan pasukan nol deforestasi yang lebih tinggi dari pembeli Tiongkok, India, dan Indonesia. Sekarang 40% dari suara yang masuk untuk nomor ini. Lalu sekarang sudah 130 yang menjawab. Masih ada yang jadi permintaan. Kemudian ada sertifikasi. Jadi untuk memperkuat terkait juga tergantung jawab petani kecil. Lalu yang kedua yang paling besar adalah insentif dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah provinsi dan juga perusahaan untuk melindungi hutan mereka yang tersisa. Dan yang terakhir adalah permintaan terkait legislasi. Jadi kami akan membagi sekarang hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya. Iya, sekali lagi. Seperti yang diperkirakan, hasilnya menunjukkan bahwa 42% dari Anda menjawab bahwa permintaan yang lebih tinggi dari sisi pembeli. Jadi kita sangat tergantung pada hal itu sebagai alamat untuk mewujudkan semua visi kita untuk nol deforestasi. Jadi saya akan membacakan beberapa komentar. Saya tahu ada yang sudah sangat antusias untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sebagai pengingat, Anda bisa menggunakan kotak Q&A di bawah untuk mengajukan pertanyaan Anda. Kami akan memilih beberapa pertanyaan dari sana, bukan dari chat box. Agus Haris contohnya mengatakan bahwa menarik sekali kita bisa melihat pasar seperti Uni Eropa bukan pasar ekspor terbesar dibandingkan India dan China, dan pembeli domestik harus lebih berhati-hati saat membeli. Dan juga ada komen dari Joko Arif, hutan dalam konsesi kelapa sawit, jadi akan bagus jika kita bisa mengecek seberapa banyak area yang masuk dalam hutan yang dilindungi. Jadi kita bisa mengategorikan risiko dalam deforestasi ini. Yang terakhir, David Clearly, halo David, dia mengatakan bahwa sangat menarik melihat bahwa penurunan deforestasi terjadi. Tapi ini mungkin hanya suatu fase seperti yang terjadi di Brasil. Jadi perlu ada prioritas dalam memisahkan risiko ini misalnya dari deforestasi seperti di Papua. Terima kasih banyak semuanya karena telah berpartisipasi dalam jajak pendapat ini. Dan sekarang kita akan berpindah ke Timur dan Timur akan berbagi perspektifnya terkait kedua data dan juga prioritas kebijakan dalam bidang palm oil. Lalu kita akan masuk ke Q&A. Jika ada pertanyaan untuk Robert atau Timur, kita akan memilih masukkan atau tuliskan di Q&A box, nanti kami akan memilih pertanyaan. Silakan Pak Timur, saya akan ingatkan jika Anda lihat kepala saya tampil di layar seperti ini, berarti Anda hanya punya waktu 1 menit. Terima kasih. Terima kasih Gita. Karena peserta saya lihat banyak dari Indonesia, izinkan saya untuk berbicara dalam bahasa Indonesia dan juga akan ada penerjemahan yang berfungsi di sini. Ya, ini adalah slide yang bagaimana kita membaca data trace sebenarnya. Jadi kalau saya membuat judulnya dalam bahasa Indonesia, menghindarkan sawit Indonesia dari deforestasi. Nanti kita lihat bagaimana tren-trennya kita harus antisipasi. Slide berikutnya. Next slide, please. Ya, tadi Robert sudah menyampaikan bahwa slide kiri menunjukkan bahwa sebenarnya produk sawit Indonesia meningkat. Jadi tahun demi tahun, tapi memang domestik juga meningkat.
Dan di kanan pada saat yang sama justru deforestasi Indonesia menurun. Jadi sebenarnya kalau ini menunjukkan bahwa ekonomi sawit kita itu bisa bertentangan dengan membantah sebenarnya yang selama ini kerap didengung-dengungkan, tapi ini menunjukkan bahwa sawit Indonesia bisa dikembangkan tanpa deforestasi. Jadi sawit tanpa deforestasi bukan hal yang mustahil gitu. Lanjut slide berikutnya. Next slide, please. Ya, lalu kemudian di mana persoalan kita saat ini? Kita memang justru kalau kita lihat grafik di kanan tadi, kita sebenarnya perlu meneliti lebih jauh. Apakah deforestasi Indonesia yang sekarang terjadi karena kinerja kita, atau karena memang hutan yang bisa dihabisi udah habis, terutama di Indonesia bagian barat. Saya pribadi cenderung yang kedua. Kenapa bisa begitu? Kita bisa lihat nih, ini overlay antara provinsi kaya sawit dengan provinsi kaya hutan. Provinsi kaya sawit tidak semuanya di provinsi kaya hutan. Artinya, terutama di Indonesia Timur, Papua, Maluku, termasuk nanti kita masukin Kalimantan, itu 70% hutan alam tersisa kita ada di sana. Dan ini mengarah ke timur saat ini deforestasi. Jadi justru kita harus benar-benar melindungi hutan-hutan alam tersisa yang ada di Indonesia Timur, terutama di Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Jadi ini sebenarnya mengindikasikan bahwa masih banyak hutan yang sangat mungkin berubah menjadi tutupan sawit, karena berbeda dengan di Indonesia Barat, terutama Sumatera, hutan tersisa itu tinggal ada 2 saat ini cenderungnya, di kawasan konservasi yang ada unit manajemennya, atau di well managed di area konsesi yang dikelola baik. Agak berbeda dengan di Indonesia Timur. Slide berikutnya, next slide. Next, ya. Nah, di mana kemudian ini kemudian di mana kita kemudian melihat kalau ini salah membacanya nanti. Kita bisa melihat bahwa dari semua tanaman sawit ini adalah tanaman sawit yang ada di provinsi kaya hutan. Jadi tanaman sawit yang ada sekarang itu hanya sekitar 20% di usia puncak panen. Ada sekitar 30-an% di usia tua. Jadi perlu ini. Tapi kemudian ada lebih banyak justru di usia muda. Jadi suatu ketika nanti ini akan melonjak produksinya. Jadi produksi yang tadi di slide pertama itu akan sangat mungkin melonjak 2 kali lipat kalau ini nanti semua pada usia puncak gitu. Jadi ini adalah booming produksi sawit yang kalau dibaca salah, maka kemudian Indonesia akan cepat-cepat bikin pabrik baru, dan ini harus dibaca secara cermat. Jadi menurut saya sambil pindah next slide please. Menurut saya kita memang harus hati-hati dengan gagasan-gagasan mendirikan pabrik sawit baru. Nah, kalau kita lihat pabrik sawit saat ini, 80-90% itu ada di Indonesia Barat. Jadi 80% lebih ada di Sumatera dan di Kalimantan. Sementara deforestasi mengarah ke timur dan sawit-sawit muda banyak di Indonesia Timur. Jadi khusus yang produksi yang di sebelah barat, kalau kita baca kemudian dia over capacity karena kemudian nanti daripada kemudian pabriknya tutup, maka kita membolehkan penambahan kebun sawit di sana. Itu bahayanya. Di provinsi, ada 2 provinsi Indonesia yang under capacity kapasitas pabriknya, Papua dan Sulawesi Selatan, terutama Papua. Kalau kita salah baca, kemudian kita sekarang akan membiarkan dia kemudian membangun pabrik baru. Dan ini nanti akan bahaya sekali, justru akan mendrive deforestasi. Nah, kuncinya menurut saya adalah di bagaimana daya tampung pabriknya. Langsung slide berikutnya biar nggak panjang. Next slide. Nah, ini kalau kita modelkan ke beberapa daerah di Sumatera, terutama di Sumatera, di Aceh dan Riau. Yang sebelah kiri adalah kami mencoba mendata deforestasi dihubungkan dengan keberadaan pabrik sawit, deforestasi oleh sawit. 84% deforestasi oleh sawit di Aceh itu berada di area 20 km paling jauh dari pabrik. Makin dekat ke pabrik, makin tinggi deforestasinya. Ini bahayanya kalau kita kemudian membiarkan pembangunan ke pabrik baru. Lalu kemudian
videonya bisa diputar, video, turn on please. Nah, ini adalah contoh yang kami coba bangun di Riau. Jadi bagaimana pabrik berdiri dulu tahun 2004, 2007, 2008, lalu kemudian deforestasinya datang. Jadi justru pabrik itulah driver deforestasi gitu. Jadi bukan bangun kebun sawit dulu, baru kemudian ininya, tapi justru pabriknya. Ini terlihat di Riau bagaimana kemudian deforestasinya kemudian meninggi luar biasa sesudah pabriknya ada. Ini menurut saya yang akan harus menjadi catatan penting kita. Next slide please. Nah, lalu kemudian apa yang mestinya kita lakukan? Dan saat ini menurut saya Indonesia kita berada di setback oleh kebijakan-kebijakan dan faktor politik gitu ya. Saat ini kita punya sekitar 2,4 juta hektar hutan alam di dalam izin sawit. Jadi secara legal perusahaan ini sudah boleh mengubah hutan alam itu menjadi kebun sawit karena dibolehkan, apalagi undang-undang omnibus membuka ruangnya. Jadi kalau tadi Mas Joko bertanya bahwa ini kemudian apakah proteksi, menurut saya tidak ada proteksi legal saat ini kepada tutupan saat ini. Yang bisa kita lakukan adalah mendorong perusahaannya punya komitmen anti deforestasi. Itu nanti jadi HCP, HCS. HCP, HCS belum kita pakai sebagai instrumen legal di Indonesia. Itu masih instrumen voluntary. Nah di Papua lebih dari separuh itu ada di Papua gitu. Di Papua, Kepulauan Kalimantan itu mencakup 80% lebih. Jadi ini semua yang ada di tutupan di izin sawit. Maka kemudian yang perlu dilakukan adalah ini yang perlu kita proteksi. Bagaimana kemudian kita caranya adalah menurut saya adalah menyediakan insentif. Mungkin tidak perlu mencabut karena kalau cabut biasanya justru oleh pemerintah daerah diterbitkan izin baru. Tapi adalah bagaimana insentif kepada perusahaan ini tetap dapat profit meski tidak sebanyak kalau bangun kebun sawit. Dia tetap dapat keuntungan dengan melindungi hutan alamnya. Jadi insentif harga, insentif macam-macam. Juga tidak hanya kepada perusahaan tentunya, tapi kepada tadi kita sudah mengingatkan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, jadi pemerintah daerah gitu. Bahkan mungkin pemerintah desa dan juga kepada masyarakat. Jadi bagaimana misalnya kita melihat di Papua kemarin ketika ada perusahaan menebang hutan alam, kemudian masyarakatnya yang justru menentangnya gitu. Jadi justru saat ini kita perlu membangun kayak sekarang misalnya kita mendiskusikan fiskal transfer, di sinilah letaknya. Jadi kepada kawasan-kawasan seperti ini adalah ini yang perlu dilindungi dan kebijakan baik nasional secara nasional yang perlu kita lakukan adalah satu fiskal transfer menyediakan kepada daerah-daerah ini. Yang kedua adalah membangun regulasi yang memastikan perlindungan hutan alam tersisa. Jadi yang ketiga adalah kepada perusahaan untuk mendorong komitmen anti deforestasinya gitu. Jadi saya pikir ini kuncinya. Demikian nanti kita diselanjutkan pada diskusi. Kembalikan ke Gita. Siap, wow. Waktunya masih tersisa sebetulnya 1 menit lagi. Tapi terima kasih sudah mendonasikan 1 menit untuk tanya jawab ya, Bang Timer. Terima kasih banyak Pak Timer sudah memberikan sumbangan 1 menit untuk tanya jawab ya. Jadi kita akan meminta para panelis kita, tidak hanya Timer dan Robert yang bergabung dengan kita, ada juga Ibu Helen yang bergabung kita untuk tanya jawab, dan juga kita senang sekali bisa melihat semua pertanyaan yang masuk ya. Kita jelas tidak bisa menjawab semuanya, tapi mudah-mudahan kita bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mewakili banyak minat dan dari Anda. Kalau Anda sudah mengajukan pertanyaan di Q&A, tolong dilihat jawabannya karena beberapa sudah dijawab di tab answer dan ada jadi banyak di pertanyaan James Hewitt dan Cecil sudah dijawab secara tertulis oleh Pak Toby Garnett, Julien dan Helen. Ya, terima kasih banyak. Silahkan kita masuk ke pertanyaan pertama saat ini. Dan ini menurut saya membuka banyak pertanyaan kepada Pak Robert dulu untuk dijawab. Lalu Timer kalau ada komentar mohon langsung dijawab juga ya Pak Timer. Dan juga Ibu Helen dari St. Louis. Halo, saya Sinjif. Terima kasih sudah bergabung. Saya
penasaran melihat bagaimana riset dan bagaimana pandangan pemerintah nasional tentang pencabutan dari konsesi tanah dari HGO, HGB dan dari HCP, dan terutama inilah area yang merupakan hutan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati dan juga dan tidak bisa dilakukan alih tata guna lahan lainnya. Jadi bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana perusahaan bisa melindungi area SGS, SCP mereka, terutama dari pembalakan liar atau penebangan hutan lainnya. Jadi kalau misalnya ada wilayah alam, hutan alam masih dalam konsesi, bagaimana ini bisa dibuatkan menjadi satu poros untuk kebijakan baru di tingkat nasional atau daerah. Terima kasih. Silakan Pak Robert. Terima kasih Sanjeev untuk pertanyaan yang sangat bagus. Bagi saya mengenai dari sisi data, inilah satu pertanyaan yang saya sangat tertarik, tapi tantangannya adalah datanya tidak tersedia. Jadi ini merupakan sumber yang tantangan utama yang terus bicara soal ke lingkup batas konsesi di Indonesia yang saat ini masih merupakan tantangan, dan mengingat ada melihat mencoba memantau perubahannya itu sungguh menjadi tantangan untuk bisa melihat seberapa menyebar luasnya masalah ini. Inilah sesuatu yang merupakan pertanyaan yang perlu kita jawab pada masa mendatang. Jadi kita membutuhkan lebih banyak transparansi tentang zona batas dari konsesi ini dan seberapa banyak, dan kita sudah banyak berminta tentang Pak Timer untuk bisa menarik data dan dokumentasi yang ada, dan juga saya rasa dan akan lebih sulit lagi ya untuk sektor kertas dan pulp, apalagi untuk yang kelapa sawit, terutama bagi mereka yang berkomitmen untuk melestarikan hutan alami, terutama konsesi untuk yang diubah menjadi perkebunan. Jadi penting kita bisa melihat bagaimana itu akan dilakukan. Sebelum Pak Timer akan berkomentar bagaimana kita mendesain ulang kebijakan di tingkat pemerintah dan daerah. Silakan Pak Timer. Silakan Pak Timer, mungkin mau berkomentar sebelum Pak Jason bergabung dengan kita. Silakan Pak Jason, silakan Pak Timer. Jadi hal yang penting adalah transparansi. Semua perusahaan yang kita tahu yang mendeklarasikan ZDC-nya, yang saya ketahui mereka tidak mempublikasikan semua hektar area ZDC mereka. Jadi suatu hal yang harus kita terus dorong untuk memastikan. Misalnya ada beberapa perusahaan yang mempublikasikan yang melakukan deforestasi, tapi mereka bilang ini tidak masuk dalam daerah HCV mereka. Jadi ada perselisihan di sini. Jadi ini mungkin berasal dari sudut pandang perusahaan, tapi dari sudut pandang pemerintah, kita juga harus memberikan standar hukum dan mekanisme hukum untuk melindungi semua cakupan hutan terlindung. Jadi seluruh Indonesia, karena kadang-kadang di Indonesia untuk pemerintah menganggap hutan ini dalam konsesi kelapa sawit merupakan tanah terlantar. Jadi ini merupakan ruang bagi mereka untuk memberikan izin baru kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kita harus mendorong baik pemerintah maupun perusahaan dalam hal ini. Silakan. Terima kasih Pak Timur. Saya mendorong ide tersebut dan misalnya dalam kabupaten kami, pemerintah menciptakan cara baru untuk melindungi hutan tersisa itu dalam konsesi kelapa sawit dalam peraturan lokal. Tapi kadang-kadang peraturan tersebut mungkin terhalang oleh peraturan nasional. Jadi untuk membahas poin tersebut, saya akan gabungkan 3 pertanyaan. Dan kita akan membahas tentang insentif. Yang pertama, tentang ada peserta yang tidak menuliskan namanya. Lalu ada pertanyaan dari Jamaluddin dan juga dari Saskia, yang semuanya membahas tentang insentif. Mungkin saya akan mulai dari Helen, kemudian meminta Jason dan Robert untuk memberikan komentar atas pertanyaan ini. Jadi, apa jenis insentif yang bisa diberikan oleh pasar atau dari pihak luar seperti dari Uni Eropa dan juga dari pembeli dari India dan China? Soalnya data menunjukkan bahwa ini merupakan pasar yang relevan untuk Indonesia jika mereka ingin membersihkan rantai pasok mereka. Yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasikan jenis insentif yang ada. Kemudian yang kedua, pengaruh dari pembeli dari negara lain seperti India dan China.
yang mungkin tidak terlalu vokal seperti Uni Eropa, misalnya dalam memprioritaskan komunitas yang nol deforestasi. Dan mudah-mudahan dalam jawaban Anda juga bisa memberikan rekomendasi tentang terkait beberapa opsi yang memungkinkan insentif itu untuk sampai ke petani kecil. Apakah ada rekomendasi atau pendapat? Mungkin dari Trace, mungkin kalian bisa memulai duluan. Ya, saya senang sekali mendengar dari Timur juga. Ini pertanyaan yang sudah diajukan di Uni Eropa. Kami mendengarkan ada data, ada sinyal dari sisi permintaan untuk legislasi yang menunjukkan ada penurunan intensitas deforestasi. Tapi ada pertanyaan juga tentang insentif apa yang akan digunakan oleh Uni Eropa ke depannya untuk mengusulkan peraturan yang bebas deforestasi, untuk produk yang bebas deforestasi. Jadi kami mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tingkat pusat dan juga tingkat daerah agar bisa mendukung inisiatif yang ada, agar bisa mengadopsi legislasi yang ada dan mungkin juga dengan ISPO di tingkat nasional, tapi juga bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah atau kabupaten untuk memberikan insentif itu dan juga memperkuat kebijakan di tingkat lokal. Pendanaan juga menjadi bagian yang penting dalam hal ini. Jadi kita akan memastikan inklusi dari petani kecil. Saya rasa banyak society atau kelompok masyarakat yang sudah membahas tentang hal ini. Kami belum bisa mencapai ke petani kecil. Mungkin jika memang ada risiko tinggi, misalnya dari Indonesia, itu akan menjadi risiko yang kami bisa harus hadapi juga. Tapi mungkin Indonesia harus membayar premium lebih tinggi misalnya untuk terkait hal ini. Jadi kita harus mungkin bisa membatasi biaya-biayanya. Jadi kita harus akan lihat nanti bagaimana insentifnya. Bagaimana dengan Anda, Timur? Timur mau tambahkan bagaimana sepertinya nanti di lapangan terkait atau dari Jason? Ya, kami punya semacam contoh bagus dengan SPLK di sektor kayu. Ini adalah insentif pasar dan jika kami meningkatkan ISPO yang ada saat ini, kira yang harus kita tingkatkan lebih banyak lagi. Kami ingin ISPO ini bisa mungkin lebih transparan seperti SPLK. Saya rasa di situ ada peluang yang bagus. Itu jika insentif pasar memang tersedia. Poin saya adalah kadangkala ini adalah masih menjadi PR kami. Saya mendorong lebih banyak warga Indonesia. Jadi sistem di Indonesia saat ini semua keputusan bahkan untuk transfer fiskal itu ada di pemerintah pusat. Jadi saya rasa kita harus mentransfer sebagian besar otoritas ini atau wewenang ini kepada pemerintah daerah. Untuk kelapa sawit, hampir semua pendapatan itu masuk ke tingkat nasional, walaupun berlangsungnya di tingkat lokal. Itu yang kami sebut sebagai bagi hasil sawit. Dan bagi hasil sawit ini semacam berbagi laba dari pendapatan kelapa sawit. Ini adalah game changernya. Lalu yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh Bolsonaro. Mereka mempunyai semacam ambang batas, kemudian setelah batas ini dilewati, maka ada insentif. Misalnya untuk yang ada di bawahnya ada insentif. Saat ini sistem finansial di Indonesia kita semacam memberi peluang kepada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah untuk mengeksploitasi lebih lanjut atau lebih banyak. Jadi kita harus ganti cara ini. Kita tidak perlu mensubsidi mereka yang jahat. Kita harus mensubsidi yang baik atau para malaikatnya. Bahkan untuk dana desa itu tidak jelas juga. Jadi jadi data dasarnya atau baseline-nya seperti apa? Jadi setelah kita mencapai baseline atau batasnya setiap desa, setiap kabupaten atau provinsi, maka kita tahu di mana areanya.
Kemudian kita bisa beri insentif kepada area tersebut, kepada pemerintah daerah tersebut, dan juga kepada masyarakat lokal. Jadi bukan saja pemerintahnya, tapi juga masyarakatnya yang melindungi hingga ada di bawah ambang batasnya. Jadi itu yang harus kita dorong. Terima kasih. Dan ini juga resonansi dengan kebijakan yang ada oleh atau coba dikomunikasikan oleh Kementerian Keuangan terkait fiskal untuk sistem transfer ekologis dari pemerintah nasional ke pemerintah provinsi ke kabupaten. Terima kasih Bang Timur. Apakah ada komentar tambahan dari Jason? Tidak. Timur dan Helen sudah membahas secara komprehensif dan yang akan menarik memang bahwa insentif pasar itu sangat penting. Kemudian, apakah bisa tautkan dengan pertanyaan berikutnya? Jadi terkait untuk mengisi gap tersebut, Pak Timur tadi menyebutkan bahwa ada keterbatasan data baseline di tingkat dasar dan atau tingkat desa terkait dengan pertanyaan Agus Salim tentang last file facility system. Lalu ada juga keterbatasan data dari Jason tadi terkait keterlacakan ini. Apakah ada hal yang ingin tanyakan? Jika Anda bisa tanyakan kepada audiens untuk fokus pada satu hal untuk mengisi gap tersebut terkait baseline yang tersedia, khususnya di tingkat lokal, misalnya di desa dan juga petani kecil dan penerima insentif yang sesungguhnya untuk hal ini. Jadi sebenarnya mana? Jadi ada peningkatan dalam keterlacakan misalnya dari perkebunan rakyat petani kecil. Ini masih ada tahap awal dan ada perlu banyak peningkatan yang harus dilakukan. Dan akan lebih menarik lagi jika kita bisa akan melihat peningkatan peran dan untuk mendapatkan informasi khususnya keterlacakan dari perkebunan ini. Terima kasih Robert. Apakah Anda ingin tambahkan? Apa yang ingin Anda semua orang ini fokuskan untuk mengisi kesenjangan data tersebut? Ya, memang ada berbagai hal bagaimana kita bisa mendapatkan insentif bagi petani kecil, lalu bagaimana kita melihat pasoknya, gapnya itu memang sangat menantang untuk kami juga. Bahkan untuk angka produksinya saja, berapa yang diproduksi oleh setiap penyulingan minyak ini. Jadi dengan ada data ini kami akan mendapatkan pemahaman jauh lebih baik. Saya rasa seperti yang disebutkan Pak Timur tadi, kami punya tim lulusan S1 yang mendigitalisasi secara manual terkait setiap CV area atau area-area yang dalam konsesi. Jadi jika Anda berkomitmen untuk melindungi ruang itu, jadi Anda harus bisa memberikan data. Jadi area mana yang Anda berkomitmen untuk atau area mana yang Anda komitmen untuk melindungi. Jadi memang ini sudah menjadi rahasia umum bahwa volume dari mil yang tersedia itu ada, tapi tidak disebutkan berapa jumlah volumenya yang dibeli dari mil tersebut. Jadi ini peluang bagi pemimpin atau mungkin untuk para pembeli, misalnya untuk ISPO yang mewajibkan setiap produsen melakukan hal ini atau mengisi data ini. Jadi ini mungkin sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh para pemimpin dan pasar. Dan ini memang juga mencerminkan bagaimana kita memahami peran setiap pihak untuk mengisi gap ini. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Jadi tidak satu entitas saja yang bisa mengisi semua data yang diperlukan. Terima kasih. Jika semua sudah mengikuti apa yang berlangsung chatbox, saya rasa ini sudah sangat banyak sekali komentar. Jika kita lihat komentar, ada yang berterima kasih kepada Anda atas pertanyaan. Dan kita punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Tapi sebelumnya saya juga ingin membacakan satu, ini bukan pertanyaan, tapi ini ada informasi di Q&A box. Jadi China mempunyai standar uji kelayakan untuk produk yang diekspor ke negara tersebut. Jadi ini adalah petanda baik. Jadi seperti yang dibahas tadi sebelumnya dari yang dijawab, jadi saat membahas tentang China dan India bagaimana kita memutus ketautan antara deforestasi ini. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan terakhir, saya ingin gabungkan beberapa pertanyaan.
Ini dari Junzuo Shang yang fokus pada kebijakan pengadaan oleh perusahaan. Lalu dari pertanyaan dari Swaruk Nada Fachala terkait akses inovatif ke pembiayaan untuk rantai nilai ini. Jadi kebijakan pengadaan itu didominasi oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di China. Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka untuk menemukan cara yang paling efektif untuk melibatkan atau berinteraksi dengan mereka untuk mendorong kelapa sawit berkelanjutan di China. Jadi untuk perusahaan yang beroperasi di China, jika Anda bisa menjadi ahli strategi mereka, misalnya untuk 1 hari, apa yang Anda sarankan untuk mereka lakukan terkait keterlibatan lebih baik dengan China? Saya akan arahkan pertanyaan ini sebagai penutup sebelum sambutan penutup Anda. Saya akan mulai dari Timur, lalu Helen, kemudian Jason dan Robert. Silakan Timur. Jika Anda bisa menjadi ahli strategi untuk perusahaan multinasional di China, apa yang Anda sarankan mereka lakukan untuk terlibat dengan lebih baik? Pertama, kami sudah sebutkan tadi terkait insentif di pasar dan juga misalnya menetapkan harga premium dan lain-lain. Tapi satu hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan luar negeri, khususnya dalam bidang finansial, yaitu mendorong lebih banyak transparansi untuk pengadaan sumber dayanya. Di Indonesia, Anda bisa melihat bahwa ada dominan industri itu hanya sedikit kurang dari 50 pemain yang bermain di Indonesia. Jadi satu hal yang saya dorong adalah transparansi harus lebih baik. Yang kedua adalah kita langsung ke lokal, langsung untuk memverifikasi informasi yang ada di luar sana. Misalnya di sektor kelapa sawit di Indonesia, pemerintah selalu menyebutkan atau sering menyebutkan bahwa kita perlu banyak pekebun selasma atau skala kecil, tapi ternyata hanya beberapa puluh persen saja. Dan itu tidak terkait dengan deforestasi, hanya 8% yang datang dari deforestasi, dari hutan yang ada di tahun 2000. Jadi hanya kurang dari 8% yang merupakan pekebun atau petani skala kecil. Oke, kita akan minta Anda berhenti di situ. Baiklah, terima kasih. Satu, mendorong transparansi dan langsung memverifikasi ke sumbernya. Robert, silakan Anda mau lanjutkan dengan 1 kalimat saja. Saya rasa, bagi saya tidak tahu apakah ini tanggung jawab dari perusahaan tersebut untuk mendorong konsumen mereka untuk berubah. Saya rasa yang paling menarik di Tiongkok dan India adalah 70% dari semua itu didorong ke perusahaan. Jadi ada banyak dari perusahaan itu untuk perusahaan yang mendorong pemerintah di Indonesia untuk menciptakan satu lapangan usaha yang bersaing yang lebih merata. Jadi itu lebih baik untuk satu kawasan atau wilayah produksi yang lebih baik. Oke, saya rasa ini merupakan satu perubahan yang terjadi di Tiongkok yang memungkinkan adanya standar kelaikan atau uji visibilitas tentang minyak kelapa sawit, terutama dalam hal labeling dan apakah itu produk itu berasal dari perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Meskipun itu hanya persentase kecil, tapi ini merupakan satu perubahan yang cukup menarik dan sangat baik. Jadi ini merupakan kombinasi dari berbagai perusahaan ini untuk bisa melabel bahwa mereka melakukan usaha kelapa sawitnya secara berkelanjutan. Dan ini harus semuanya dimulai mungkin dari pasar dan mudah-mudahan akan lebih banyak adanya visibilitas di Tiongkok. Ini akan membantu dan itu juga makin menyebar ke berbagai negara yang merupakan mitra Tiongkok misalnya. Terima kasih Helen. Dan Jason, bagaimana dengan Anda? Ya, saya tidak banyak yang akan saya tambahkan. Dan Helen dan Robert sudah mengatakan semuanya tentang transparansi ini merupakan hal yang sangat penting. Terima kasih. Jadi, dengan itu kami memberikan tepuk tangan meriah bagi semua panelis yang ada. Terima kasih banyak bagi Anda semua.
karena sudah bergabung dengan webinar hari ini dan juga memberikan kita dengan wawasan. Dan yang pasti chat yang ada di chat box itu pasti akan disimpan baik-baik sebagai bagian dari perbaikan untuk Trace, dan juga rekaman akan disediakan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris minggu depan. Silakan Anda memberikan nomor kontak Anda kalau Trace ingin menghubungi Anda setelah webinar ini untuk misalnya mengajukan atau menjawab pertanyaan, terutama untuk rekan-rekan media. Silakan meninggalkan nomor email dan kalau nomor telepon atau kontak untuk bisa dihubungin kalau ada pertanyaan. Lalu data ini akan masuk dalam insight.trace.earth. Dan juga sekali lagi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Anda bisa mengontak Kristi dan berbagai lainnya di info@trace.earth. Dan terakhir, kita akan sangat senang sekali kalau kita bisa menyelesaikan survei di bagian akhir webinar dan akan muncul di web browser Anda begitu Anda mengklik tombol untuk mengakhiri atau keluar dari webinar. Saya akan berhenti sejenak untuk menggaungkan kembali satu kata kunci yang semua orang katakan, yaitu bertindak. Dan A itu berfungsi dari ACT ini, yaitu akuntabilitas baik dari pemerintah maupun produser atau perusahaan dan produser, tapi semuanya adalah penting dengan data yang kredibel. Dan C, konsumen, itu harus tersedia, data point juga tersedia baik di retail dan juga business to business. Dan T, yaitu merupakan kepanjangan transparansi, dan sensibility adalah kemampuan untuk menggunakan analisis yang tersedia saat ini dengan perspektif yang lebih menyeluruh untuk membebaskan Indonesia dari deforestasi, terutama dari rantai pasok kelapa sawit itu. Jadi act now, act together. Bertindak sekarang dan bertindak bersama-sama. Saya mohon pamit dari saya, dari Ibu Gita, dan juga dari para panelis. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih.